satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, yang diriwayatkan oleh seorang ulama besar, seorang sahabat besar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Inna min ibadillahi ibadan yaghbituhumul anbiya wasyuhada." Sesungguhnya ada satu kaum, satu orang, bahwasanya hamba-hamba Allah ini membuat cemburu para nabi-nabi, membuat cemburu para syuhada. Qila wa man hum ya Rasulullah la'allana nuhibbuhum. Beritahulah kepada kami ya Rasulullah, siapakah mereka itu ya Rasulullah, agar kami bisa menyintai mereka. Rasulullah mengatakan, kaumun tahabbu fillah. Mereka adalah kaum yang cinta karena Allah, min ghairi amwalin yata'atawnahum wala ansabin bainahum, wujuhuhum min nur, wujuhuhum nur wa ala manabirin nur, la yakhafuna idha khafa an-nas wa la yahzanu idha hazina an-nas. Thumma qara'a sallallahu alaihi wasallam, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Siapakah mereka itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan satu kaum yang cintanya karena Allah, cinta betul-betul karena Allah, tidak ada maslahah, tidak ingin terkenal, tidak ingin disanjung, tapi betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dibuktikan oleh Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Begitu cintanya beliau kepada Habib Husain Brani, cinta-cinta yang bermakna kalimah, sampai tidak kita pernah dapatkan ulama-ulama mengamalkan apa yang dilakukan oleh Habib Saleh. Apabila ada tamu dari Tanggul, Habib Saleh menganjurkan untuk ziarah kepada Habib Husain, karena Habib Saleh cinta kepada Habib Husain Brani. Begitu pula Habib Husain Brani, apabila ada tamu dari luar kota, dianjurkan untuk datang kepada Habib Saleh Tanggul. Cinta betul, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali waktu saudara-saudara sekalian, Habib Husain Brani mau menikahkan putrinya. Saat itu pula Habib Saleh mau ke Jakarta. Bingung Habib Saleh. Kata Habib Husain sambil bercanda, kalau Habib Saleh tidak datang, putus. Bingung Habib Saleh, gimana mau diputus Habib Husain? Bingung Habib Saleh. Akhirnya kata Habib Saleh, ya sudah, pergi Brani pergi. Sedangkan di Jakarta Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi terus ingin mengharapkan kehadiran Habib Saleh. Subhanallah, tidak lama Habib Saleh ingin berangkat dari Tanggul, Habib Husain bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengatakan, ya Husain, khalli Saleh yadhhab ila Jakarta. Biarkan ya Husain, Saleh pergi ke Jakarta. Begitu bangun Habib Husain, lalu mengirim seseorang, khalli Saleh ke Jakarta. Tidak apa-apa, tidak usah ke Brani, tidak apa-apa. Ini saudara-saudara sekalian, riwayat yang saya dapatkan dari Habib Muhsin bin Abdullah bin Muhsin Al-Hamid. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, dengan cinta kita kepada ulama, dengan cinta kita kepada aulia, ini yang akan menyampaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di tanggal ini saudara, sekalipun kota yang sangat kecil, tetapi di sini ada General Energy Power Super Power di Tanggul ini saudara-saudara sekalian. Mengabarkan kepadaku Habib Muhsin bin Abdullah, dari ayahnya Habib Abdullah bin Muhsin pernah berjalan bersama Habib Saleh di belakang masjid. Sampai di belakang masjid, tepat di makam Habib Saleh, Habib Saleh mengatakan, dari sini nanti akan terpancar nur sampai ke arusnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, tidak seorang pun datang dengan husnul niyah, tidak seorang pun datang dengan niat yang baik untuk mencintai ulama, kecuali hajatnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang sudah punya penyakit, berapa banyak orang-orang yang sudah punya masalah yang tidak bisa diselesaikan. Subhanallah, setelah ziarah ke makamnya Habib Saleh, langsung dia punya permasalahan, dia punya urusan, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Fakir saya membuktikan berkali-kali saudara-saudara sekalian. Lalu Rasulullah melanjutkan, wujuhuhum min nur, muka mereka adalah dari cahaya. Itulah adalah ulama-ulama yang takut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala manabir min nur, dan mereka nanti di akhirat akan berada di mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka itu adalah tidak takut apabila manusia pada ketakutan, tidak sedih apalagi manusia dalam kesedihan. Lihat Habib Saleh, sekalipun zaman PKI saudara, Habib Saleh tidak pernah gentar saudara-saudara sekalian. Sekalipun zaman PKI banyak membunuh umat Islam,
Habib Soleh sama sekali saudara tidak pernah gencar saudara-saudara sekalian. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, mari kita bela ulama, mari kita dekat dengan ulama, mari jangan jauh dengan ulama, karena ulama ini adalah yang mengenalkan kita kepada Allah, dan ulama ini akan memberikan sa'adatud darain, kebahagiaan dunia wal akhirat. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, man ittasala bil muttasil faqad wasal. Barang siapa yang cinta dan cinta kepada orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, sekarang yang dilakukan kriminalisasi terhadap ulama, nanti tanggal 15 akan diajukan kepada HAM bukti-bukti adanya kriminalisasi. Yang menjadi korban adalah saudara kita, imam kita, Habib Muhammad Rizik, saudara-saudara Syahab. Habib Muhammad Rizik ini biar saya kasih tahu saudara-saudara sekalian, ibunya tinggal di Tanggul dulu saudara-saudara sekalian, dan ibunya ini adalah mantu keponakan Habib Soleh saudara-saudara sekalian. Sebelum menikah dengan ayahanda Habib Rizik mempunyai anak Habib Tahir. Jadi semua keluarga Habib Soleh tidak ada satupun kecuali membela Habib Rizik. Begitu pula orang-orang yang cinta kepada Habib Soleh harus membantu dan melindungi ulama, karena tanpa beliau saudara-saudara sekalian, Islam di Indonesia ini akan diobok-obok saudara-saudara sekalian. Kepada para kiai, kepada para habaib, jangan kalian diam. Nanti kalian akan menghadap Rasulullah SAW dan akan ditanyakan apa pembelaan kalian terhadap Habib Muhammad Rizik. Apa kalian yang saat ditanyakan man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum, engkau belajar hadis, engkau belajar ayat, tapi tidak mengamalkan apa-apa yang di Al-Quran, apa-apa yang di ayat, apa-apa yang dibawa hadis Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang tidak peduli dengan urusan umat Islam, bukan dari golongan mereka, saudara-saudara sekalian. Di surat Al-Fatir ini saya sampaikan kepada pejabat-pejabat di Jakarta, dan saya sendiri dari Jakarta, bahwasanya yang sudah lupa diri, bahwasanya dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Siapapun apapun pangkat kalian, kalian harus tunduk dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Istikbaran fil ard wa makras sayyi. Kalian sombong di muka bumi, kalian melakukan tipu muslihat, kalian melakukan kriminalisasi, kalian memfitnah ulama. Tunggu, kata Allah Subhanahu wa taala, wala yahiqqu makru sayyi illa bi ahlih. Ini firman-Nya Allah, ini harga mati, tidak akan kembali tipu daya itu kecuali kepada pelakunya, saudara-saudara sekalian. Tidak ada yang kembali. Siapapun yang ingin menghancurkan Habib Rizik, madam Habib Rizik bersama Allah, Habib Rizik akan selalu kuat dan selalu kuat, saudara-saudara sekalian. Takbir, takbir, takbir. Jadi saudara-saudara sekalian, jangan berusaha untuk mengkerdilkan atau menciutkan atau menghapuskan Habib Rizik. Habib Rizik adalah figur kita, imam kita, sekalipun jauh Habib Rizik dari umat Islam Jakarta Indonesia, Habib Rizik selalu dekat. Kenapa saudara? Karena Habib Rizik berada di hati setiap muslim Indonesia, saudara-saudara sekalian. Takbir, takbir, takbir. Jadi saudara-saudara sekalian, jangan sampai kita ini diam, saudara-saudara sekalian. Nanti kalau kita diam, saudara, giliran umat Islam digerus, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, kita mengingatkan dari mimbar yang sangat mulia ini, karena ini anjuran daripada ulama, agar kita cinta kepada ulama, agar kita cinta kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, buat ulama-ulama, buat para kiai yang berani-berani memaki Habib Rizik, tunggu waktu kalian, tidak lama Allah akan berikan balasan kepada kalian. Baca surat Al-Fatir ayat 42, belajar yang benar, belajar asal nuzulnya, kemana itu hukumnya. Wala yahiqqu makru sayyi illa bi ahlih, wa hal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Bukankah engkau menunggu orang-orang yang sebelumnya, yang berani memfitnah, yang berani meracuni, yang berani menipu, kecuali akan diturunkan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunggu, kata Allah, tunggu. Wa hal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Tunggu. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak akan pernah diganti lagi keputusannya Allah. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Ini firman-Nya Allah. Sudah selesai. Barang siapa yang
menipu daya, barang siapa yang memfitnah, barang siapa yang ingin hancurkan, barang siapa yang curang, ini bakal dapat balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, dalam momen yang sangat singkat ini, mari kita sama-sama